Januari 2000, namun rencana ini tak berjalan mulus sesuai rencana. Jadwal lelang yang diterbitkan dalam situs e-Prop Jakarta Propertindo memperlihatkan status proyek tersebut gagal. Dalam rincian dokumen lelang pembangunan sirkuit Formula E dijabarkan, nilai hasil perhitungan sendiri pembangunan sirkuit capai angka 50 miliar rupiah. Tender sirkuit gagal, Formula E Jakarta, Formula Error, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Senyum menanggung luka. Sepertinya itu yang sedang ditampilkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengomentari aksi Ketum PSI Giring Ganesha yang sempat mendatangi dan mengkritik lokasi Formula E banyak kambing berkeliaran. Apa katanya? Dalam podcast yang ditayangkan YouTube Total Politik, Anies justru menyoroti waktu Giring yang longgar sehingga bisa ke sana. Ya kasihan juga ya, waktunya longgar betul. Kalau kita-kita yang agak sibuk ini nggak cukup waktu untuk keliling-keliling, nggak perlu, kata Anies Baswedan dengan mimik muka khasnya, Jumat 21 Januari 2022. Sebenarnya hanya balapan. Iya, balapan biasa. Bahkan balapan yang belum atau tidak populer, terutama bila dibandingkan dengan ajang otomotif kelas dunia lainnya seperti MotoGP, F1, atau Rally Paris-Dakar. Tapi di Indonesia, atau ketika Jakarta mengajukan diri sebagai salah satu kota penyelenggara, balapan khusus mobil listrik ini terkesan begitu populer. Walau seperti biasa, ada aroma politis-politisnya. Formula E di Jakarta menjadi sedemikian menarik bagi masyarakat Indonesia karena melibatkan Anies Baswedan. Betul, Gubernur DKI Jakarta itu memang menjadi salah satu figur yang membuat Formula E menjadi sedemikian menarik. Menarik karena Anies Baswedan juga menarik. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta ini selalu ditunggu-tunggu. Ditunggu prestasinya sekaligus ditunggu kegagalannya. Sedari awal, Anies sepertinya memang ingin menjadikan Formula E sebagai salah satu event demi menyeret naik popularitasnya. Syukur-syukur ya elektabilitasnya. Anies terlihat begitu ambisius untuk terlihat terlibat dan sukses di segala bidang. Apalagi ini berkelas internasional. Makanya Anies begitu bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan agar balapan ini bisa terselenggara di Jakarta. Biar dikata tidak masuk dalam program Pemprov DKI Jakarta maupun termasuk dalam janji kampanyenya, biarpun juga harus bayar lebih mahal, pokoknya yang penting Jakarta masuk dalam kalender Formula E. Anies berhasil, sedianya sih di 2020 lalu, tapi diundur ke 2022 nanti karena 2 tahun belakangan terhalang oleh pandemi. Semenjak direncanakan hingga kepastian akan digelar di Jakarta, pro kontra memang menyertai proses Formula E ini. Selain soal biaya yang sedemikian besarnya, lokasi sirkuit juga tidak kalah hebohnya. Pertama, direncanakan di area Monas. Bahkan pepohonan berharga di tempat rencana sirkuit sudah terlanjur ditebang. Gagal karena Monas terlalu dekat ke Istana Presiden. Pada akhirnya ditetapkan Formula E Jakarta akan digelar di kawasan Ancol. Tapi semakin mendekat ke hari H, tender pembangunan sirkuit pun malah gagal. Selain persiapan sirkuit, pembiayaan pun belum ada kejelasan. PT Jakarta Propertindo selaku pihak yang ditunjuk Gubernur Anies Baswedan sebagai pelaksana masih belum menemukan titik terang segi pembiayaan. Mengharapkan dana negara jelas sudah tidak bisa setelah DPRD DKI Jakarta memutuskan tidak akan mengucurkan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk perhelatan Formula E itu. Mengharapkan sponsorship juga agak meragukan. Seperti sudah disinggung di atas, balapan Formula E ini bukanlah ajang berkelas atas. Pasaran aja belum, apalagi eksekutif. Event otomotif ini masih dalam tahap mencari nama dan perkembangannya juga tidak bisa dikatakan bagus. Beberapa pabrikan diketahui malah mundur dari balapan ini. Jadi ya wajar kalau minat sponsor tidak bisa terlalu diharapkan. Apalagi kalau ada anggapan ajang ini memang kental aroma politisnya. Lalu bagaimana efek Formula E ini ke Anies Baswedan nanti? Sepertinya akan lebih berefek buruk dibanding imbas positif bagi Anies Baswedan, baik sukses maupun gagal penyelenggaraannya. Bila gagal, sudah pasti Anies akan dicibir di sana-sini. Walau alasan disampaikan dengan sedemikian tertatanya, tetap saja kegagalan itu akan semakin menambah merahnya rapor pemerintahan di Jakarta. Nah, bila sukses, Anies tentu saja berhak menari-nari, senyum-senyum bangga. Bisa jadi sebelum diserahkan trofi juara pun akan diciumnya seperti apa yang dilakukannya pada obor saat penutupan Asian Games 2018 lalu.
Tapi Anies dipastikan tidak akan bisa memonopoli keberhasilan itu sendiri. Toh pada kenyataannya, Anies harus digendong oleh Bambang Susatyo dan Ahmad Syahroni demi bisa menggelar balapan itu. Kemudian bila melihat perkembangannya hingga saat ini, sepertinya pemerintah pusat harus turun tangan. Dan itu jelas akan semakin menggerogoti karena klaim keberhasilan yang biasa Anies lakukan. Jadi jelas, Formula E akan menjadi formula yang membuat Anies error ke depannya. Rumus kemerdekaan bagi karir politiknya selanjutnya, menambah populer ia, tapi tidak dengan elektabilitasnya. Bagaimana menurut Anda? Padahal, Nah ini kan juga saya bertanya kepada Pak Seknek, kenapa kok diperbolehkan? Apakah dia sudah dapat izin atau belum? Tapi kalau mau semua main tabrak-tabrak aja, negara ini ada aturannya gitu. Nah saya sebagai pimpinan DPRD sekali lagi merasa kecewa dan saya ini adalah pembohongan publik. Kita sepakati saja kalau sampai Formula E gagal digelar, negara nggak perlu malu. Ditulis oleh Widodo SP dari Siwar.com. Membahas Formula E seperti tidak ada habisnya. Sama seperti tingkat kengototan pihak-pihak yang sampai hari ini masih yakin bahwa ajang balap mobil listrik itu bisa digelar, meski faktanya 129 hari sebelum hari H masih banyak ketidakjelasan dari proyek Formula E ini. Yap, semakin mendekati akhir Januari 2021, menurut lansiran laman kompas.com, diketahui bahwa PT Jakarta Propertindo yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pelaksana masih belum menemukan titik terang segi pembiayaan. Hal itu dikarenakan, pertama, DPRD DKI Jakarta memutuskan tidak akan memberikan serupiah pun alokasi APBD untuk perhelatan Formula E. Kedua, belum ada sponsor resmi yang menyatakan bersedia membiayai Formula E, meski kabarnya sudah ada sponsor menyatakan tertarik secara lisan saja. Sekedar info mengenai pembangunan sirkuit, seperti yang kemarin 24 Januari 2022 saya tulis, juga belum menemukan titik terang soal pemenang lelang sehingga sebagai langkah antisipasi, pihak Jakpro mengaku akan mengambil dana talangan dari dana korporasi milik PT Jakpro. Serahkan saja sih, koras dana senilai 50 miliar rupiah. Nanti kalau proyek maju di tengah jalan padahal duit talangan ini sudah terlanjur keluar atau malah habis, resiko silahkan ditanggung. Siapa malu kalau sampai gagal? Kita sudahi dulu pembahasan soal masih gelapnya sumber pembiayaan pembangunan sirkuit dan sponsor resmi Formula E. Kita akan fokus pada pertanyaan yang dulu sempat muncul. Kalau sampai Formula E gagal terselenggara, siapakah yang akan malu? Terus terang, dulu saya sempat berpikir bahwa negara akan malu kalau sampai ajang Formula E batal.